Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya ini. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan bagan alir, proses permintaan pembelian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desa Putuseva Widyasanti dengan NIM 21156131084. Saya absen 16. Langsung saja ke penjelasannya. Di sini ada dua bagian, yaitu bagian gudang dan bagian pembelian. Baik, langsung saja kita mulai dengan simbol terminal dengan keterangan mulai. Simbol terminal adalah simbol memulai dan mengakhiri suatu proses sistem. Jadi karena kita baru memulai ini, jadi kita isi keterangannya dengan keterangan mulai. Selanjutnya ada simbol seperti garis lurus. Ini adalah simbol yang menggambarkan arah aliran. Simbol yang kita gunakan sekarang adalah simbol keluar atau masuk sistem. Nah, simbol ini digunakan untuk keluar ke sistem lain atau masuk dari sistem lain. Selanjutnya, mengisi SPP 2 lembar. Kita gunakan simbol kegiatan manual. Simbol ini seperti simbol trapesium. Jadi ini adalah namanya adalah simbol kegiatan manual, di mana simbol kegiatan manual adalah simbol yang digunakan untuk sebuah pemrosesan untuk mengubah data yang dilaksanakan secara manual. Selanjutnya, di sini ada yang namanya simbol data rangkap atau dokumen rangkap maksud saya. Jadi, simbol dokumen rangkap adalah simbol sebuah dokumen atau laporan yang dapat dibuat dengan tangan atau dicetak dengan komputer. Jadi karena di sini hanya ada 2 lembar, jadi di belakangnya hanya ada satu simbol lagi. Jadi, begitupun seterusnya. Jika tiga rangkap, maka di belakangnya ada lagi dengan keterangan angka 3. Selanjutnya ada kegiatan meminta tanda tangan otoritas atas SPP dari Kepala Departemen Logistik. Kita simbolkan dengan kegiatan manual. Jadi, selanjutnya kita kirimkan SPP lembar pertama ke bagian pembelian. Jadi, dokumen SPP yang kita buat tadi, yang kita isi tadi, kita kirimkan SPP lembar pertamanya saja ke bagian pembelian. Jadi, karena bagian pembelian halamannya berbeda, kita gunakan simbol penghubung halaman. Jadi simbol penghubungan halaman ini berfungsi sebagai penghubung dari bagian gudang ke bagian pembelian. Lanjut kita ke bagian pembelian. Ini adalah simbol penghubungnya tadi. Selanjutnya, karena tadi yang dikirimkan dari gudang hanya SPP lembar ke-1 saja atau lembar pertama saja, maka kita gunakan sekarang simbol dokumen. Bukan lagi menggunakan simbol dokumen rangkap, karena ini hanya satu dokumen. Jadi ini dengan keterangan SPP 1, berarti ini SPP lembar pertamanya. Selanjutnya, kita memproses permintaan penawaran harga dengan simbol kegiatan manual. Selanjutnya, setelah proses ini, setelah proses permintaan penawaran harga, kita arsipkan SPP lembar pertama. Karena SPP lembar pertamanya saja yang diarsipkan, kembali lagi kita gunakan simbol dokumen saja, karena ini dokumennya hanya 1 lembar. Jadi kita gunakan simbol dokumen dengan keterangan SPP 1. Nah, kita SPP lembar 1 ini kita arsipkan. Kita arsipkan SPP lembar pertama ini secara manual bersifat permanen dengan simbol segitiga. Dan di dalamnya ada huruf N, menunjukkan bahwa urutan arsip menurut nomor, yaitu nomor kode barang. Dan berakhir sudah prosedur permintaan pembelian yang sesuai dengan tes kasus yang diberikan. Tadi kita memulai dengan simbol terminal dengan keterangan mulai. Sekarang kita akhiri dengan simbol terminal dengan keterangan selesai. Sekian pemaparan dan penjelasan bagan alir dari saya. Semoga teman-teman yang menonton bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Dan semoga
juga ibu pengampu mata kuliah sistem akuntansi juga bisa memahaminya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.